Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, kembali bersama saya Suburdani dalam podcast Layanan Syariah. Bersama saya sahabat religi di studio Kanwil Kemenang Aceh sudah hadir Dr. Mulia Rahman MA. Beliau yaitu Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz, selamat datang di podcast Layanan Syariah yang digelar diprakarsai oleh Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenang Aceh. Nah, ini menarik tentunya berbicara soal Masjid Jauh Warkop Dekat, karena ini memang domainnya Dr. Mulia nih melihat fenomena saat ini ya. Tapi sebelum itu, sekarang kegiatan di kampus seperti apa nih Bang? Ya, di kampus alhamdulillah ini terus berjalan ya kan, dan juga memang hari ini kan mahasiswa lagi libur ya. Iya, lagi libur, jadi ya dosen-dosen lagi mencari kesibukan di dunia lain ya. Ada yang asal bukan di dunia yang lain ya. Ya, jadi ya, terus berjalan lah, ya kan. Kalau TPA masih di bawah BKPRMI juga? Masih. Kalau TPA secara lembaga organisasi di luar pemerintah ya. Kalau di dalam pemerintah kan tentu Kementerian Agama ikut mengelola, ikut membina, memberikan arahan. Tapi di luar pemerintah, BKPRMI terus eksis untuk membina, mengawal. Termasuk kan 2026 nanti kita akan lakukan Festival Anak Soleh nih, yang menjadi provinsi program unggulannya BKPRMI, dan 2027 akan ada di tingkat nasional nih. FASI berarti ya? Festival Anak Soleh, FASI. Ya. Saya dulu juga pernah ikut FASI nih Bang. Pernah juara juga. Kan? Alumni lah kan? Alumni. Memang FASI ini kan cikal bakal MTQ ya. Iya, betul. Memang mencari bibit untuk MTQ tingkat nasional ataupun tingkat provinsi. Betul. Kapan rencana Bang? Kalau 2026 ini lagi kita coba bangun komunikasi dengan Pak Gubernur nih, atau Ibu Gub ya kan. Ya kita berharap pemerintah Aceh mensupport kegiatan ini, karena ini juga mendukung programnya Pak Gubernur ya. Apalagi ini ada inggup tentang sholat berjamaah, betul. Kemudian baca Al-Quran segala macam. Nah, artinya hari ini Pak Gubernur kalau ya kita harapkan bagaimana melakukan sinkronisasi program ini. Sebenarnya sangat gayung bersambut lah ya dengan program. BKPRMI sempat melakukan semacam riset ataupun survei sendiri. Apakah betul memang masjid sekarang terasa sepi atau ditinggalkan oleh mungkin teman-teman milenial ataupun anak-anak muda, seperti apa Bang? Jadi memang kalau kita lihat kondisi masjid kita hari ini khususnya di Aceh ya, ya awal-awal saya pikir ini kan karena sudah mulai merebaknya warung kopi. Dulu sebenarnya warung kopi ada juga, masa-masa orang tua dulu kan ada tetap. Cuma karena kecanggihan zaman, era segala macam perkembangan ini membuat ya menjadi sebuah tantangan lah, ya kan, bagi kita hari ini, ya artinya teman-teman yang aktif di masjid, bagaimana hari ini menjadikan masjid itu benar-benar sentral persatuan, pembangunan, pendidikan umat. Nah, kondisi hari ini kalau kita mau lihat apakah masjid terasa jauh, kemudian warung kopi terasa dekat, itu iya terjadi, ya kan? Tapi juga sebenarnya ini dua tempat yang saya pikir ini dua tempat yang berbeda nih. Tidak bisa nggak boleh kita samakan masjid apple to apple. Apple to apple tuh. Karena gini, masjid dia satu tempatnya sendiri, warung kopi tempatnya sendiri, ya kan? Ini kan konteks iman berbicara masjid. Nah, jadi, melihat kondisi hari ini sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa tatkala misalnya azan berkumandang, ya kan, kita salat ke masjid. Ini kan hal-hal mendasar nih, dan ditambah nanti ada hal-hal lainnya. Azan berkumandang, dia sholat. Kemudian juga kalau memang dia tinggal di wilayah sekitaran masjid, ya kan, kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, pengajian segala macam, dia ikut, ya kan. Makanya dalam konteks Islam itu kan ibadah kan dia ada dua, ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Hari ini konteks melihat masjid hari ini, orang baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, ini orang sudah mulai agak sepele nih. Ya kan, dengan segala macam perkembangan. Ditambah lagi nanti kan ada juga paham-paham dari mungkin juga ya guru-guru kita, ya sholat
dimanapun bisa. Oke. Karena kan makna masjid itu kan asal kata kan dari sajadah, ya kan, artinya tempat bersujud. Ya, seluas apapun bumi Allah itu tempat bersujud hari ini. Nggak mesti harus ke masjid kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi ada paham-paham yang agak-agak keras seperti itu sehingga membuat generasi-generasi kita hari ini, terutama yang muda, dia ya menganggap sepele. Manapun, kalau hari ini saya berada di warung kopi, yang penting ada tempat sholat, ya saya sholat kan gitu. Nah, kalau pada konteks seperti itu, maka kita masih katakan oke, itu bagus. Permasalahan hari ini bukan itu. Azan berkumandang, mau di masjid ataupun di warung kopi ataupun dimanapun, dia nggak sholat. Ini yang menjadi masalah. Oke, bukan soal memakmurkan masjid, ini bab lainnya, tapi ini soal ketika azan berkumandang maka sholat. Dan kalau BKPRMI lihat selama ini justru ini fenomena terbaru lagi ya, yang ketika azan tapi tidak ada yang sholat. Tidak sholat. Nah, artinya gini, azan berkumandang, ya kan? Ya dia terus, kalau kita ambil skemanya warung kopi ya, nah, kalau kita mau ambil yang lebih luas kan kita ada mall segala macam kan. Saya kan sama aja nih. Nah, tapi kita ambillah warung kopi nih karena konteks diskusi kita warung kopi. Ketika azan berkumandang, bagaimana sebenarnya hari ini pihak yang ya penyedia warung kopi ini misalnya kan memberikan satu fasilitas pelayanan yang minimal juga bahagia mengingatkan para pengunjung kepada yang muslim, ayo kita salat berjamaah dulu, kemudian mari kita lanjutkan ngopi bersama misalnya kan. Artinya ada hal seperti itu. Kalau sekarang kan azan sudah waktu salat misalnya, ya kan? Ya yang mau salat silakan, yang enggak juga silakan. Fakta yang kita lihat hari ini, yang bangun untuk salat dengan yang tetap duduk lebih banyak yang duduk. Belum lagi kan konteks yang dipahami lagi, salat pada waktunya. Ketika sholat pada waktunya, enggak di awal berarti di tengah, enggak di tengah berarti di akhir. Tapi bagaimana BKPRMI melihat soal ubudiyah, kan soal personal dengan Allah ya. Gimana BKPRMI melihat ini? Nah, karena BKPRMI ini adalah salah satu organisasi keumatan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Konteks pendidikan itu adalah bagaimana kita mendidik orang untuk menjadi lebih baik. Konteks bagaimana kita memanusiakan manusia. Nah, fenomena ini harus kita ubah. Apa yang terjadi hari ini tidak baik untuk masa depan. Saya ingat sekali ketika almarhum rektor kita, Prof. Farid mengatakan, ya kan, itu akan ada suatu kehancuran, ya. Ketika lebih dari bom atom, kan? Lebih dari bom atom Hiroshima, ya. Ketika banyak anak muda itu menghabiskan waktunya di warung kopi. Di kafe-kafe, kan itu. Nah, artinya ketika mereka berada di situ, mereka tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik kepada diri mereka sendiri, juga terhadap jiwa mereka. Artinya ya sholat, ya kan. Tapi kan Bang, masih ada juga komunitas-komunitas anak muda secara personal ataupun komunitas yang duduk di warung kopi memang produktif. Iya, produktif dan juga melaksanakan ibadah segala macam gitu. Tapi yang selama ini terlihat berarti justru seperti Dokter sampaikan. Nah, artinya makanya kita bilang kita tidak pernah menyalahkan warung kopi dan kita tidak perlu menyalahkan warung kopi. Cuma terkadang inovasi dari warung kopi ini penting. Nah, kalau hari ini saya lihat misalnya kan banyak nih warung kopi yang besar-besar yang model terbuka, ya kan. Apa salahnya? Apa tidak salahnya mereka menambahkan satu pelayanan misalnya setiap waktu salat, ya kan. Itu ada semacam mesin yang mereka hidupkan, mereka tekan tombol saja. Kepada para pengunjung sekalian, telah waktunya salat zuhur misalnya, mari kita laksanakan salat secara berjamaah bagi yang beragama muslim, dan setelah itu kita kembali menikmati. Tapi beberapa warung kopi saya justru mendapatkan itu, Bang. Ya, bekerja sama dengan salah satu bank betul. Di Aceh ya. Saya lihat ada beberapa warung kopi yang justru menghidupkan itu. Memang ketika dihidupkan itu tidak semua bangun ya. Maksudnya mungkin seperti Abang sampaikan tadi tidak langsung ataupun menunggu waktu. Nah, kembali soal memakmurkan masjid. Tapi kan kita juga melihat bahwa sekarang ada komunitas anak muda yang juga gemar ke masjid. Saya lihat, Bang. Bahkan ada masjid-masjid yang imamnya diimami oleh anak-anak muda. Ini sinkron tidak dengan BKPRMI? Maksudnya sejalan tidak gitu? Atau memang anggota dari BKPRMI sendiri? Iya. Jadi tadi kan karena kita konteksnya warung kopi, artinya begini, tadi kan fenomena yang lebih besar nih, yang dia ada warung kopi, ada masjid. Hari ini sekarang bagaimana
teman-teman dari BKPMI misalnya atau dari remaja masjid lah yang lebih khusus di tingkat kampung hari ini bisa menggiring masyarakat terutama masyarakat tempatan itu untuk kalau memang dia banyak di warung kopi, hari ini kita hadirkan warung kopi itu di masjid. Oh, Ya, oke. karena begini, penikmat warung kopi hari ini kan juga umumnya orang luar nih. Kalau kita lihat dari konteks Banda Aceh, ya kan ini kan banyak orang luar yang Tapi hadir nanti udah kemarin. dibilang ini Bang, di masjid jangan boleh ada keramaian, nggak boleh ada warung, Oh, nanti ya. gimana? Masjid itu kan pusat keramaian Pusat dia, keramaian. ya kan? Masjid itu pusat keramaian. Tapi berarti nggak apa-apa, menurut BKPRMI nggak ada masalah ketika dalam satu masjid ada tempat santai, nggak apa-apa berarti Bang? Itulah yang harus kita munculkan, Oh, ya kan? oke. Apalagi dengan ada program pemerintah masjid ramah anak misalnya. Bagaimana perspektif masjid ramah anak? Di Cordoba hari ini, ya kan, di salah satu masjid di sana, itu bahkan imam bermain dengan anak-anak. Tempat permainan anak ada di masjid, Oke. ya kan? Kemarin saya baru pulang dari Tangerang. Di Tangerang, Masjid Agung Tangerang itu memang perosotan anak-anak itu di samping masjid. Oke. Ya, artinya diberikan pelayanan seperti itu. Kemudian di Masjid Darut Tauhid di Bandung, ya kan? Nah, itu sekitarannya adalah warung kopi. Oke. Ya, di apa lagi tuh di Jogokarian, ya kan? Nah, artinya semuanya hari ini masjid memberikan sebuah inovasi yang bagaimana hari ini masyarakat itu nyaman, tenang, nikmat, seru ke masjid daripada harus pergi tempat lain. Ketika pengurus masjid ini lebih cerdas, ketika teman-teman remaja masjid ini bisa berinovasi dengan kondisi hari ini bahwa anak muda lebih suka di warung kopi, kemudian ada wifi-nya, ya kan? Maka di saat COVID kemarin itu, kita seharusnya sudah bisa mewujudkan masjid yang punya warung kopi, masjid yang ada wifi-nya. Artinya apa? Ketika misalnya pengurus masjid memberikan pelayanan pendidikan, ya kan? Karena enak sekali bermain di masjid. Dia mikrofon ada, ya kan? Tinggal dia beri informasi kepada masyarakat setempat, kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada Bapak Ibu sekalian warga Kampung A, bahwa di masjid kita sudah ada layanan wifi yang bisa digunakan untuk pendidikan anak. Kepada Bapak Ibu yang terkendala karena tidak ada paket pulsa segala macam, Silakan mari ke masjid. kita ke masjid. Tapi nanti khawatirnya ke masjid hanya untuk menikmati wifi Bang. Ya silahkan. Silakan, nggak ada masalah Nggak juga. ada masalah. Kalau nggak sholat berjamaah juga nggak apa-apa. Nah, inilah nanti yang namanya dakwah. Dakwah itu ya begini ya. Kita kan nggak boleh dakwah itu ekstrim dia dengan kondisi hari ini. Ya kan nggak bisa langsung kita menjas, kamu nggak sholat, kamu kafir, kamu itu sholat, nggak bisa hari ini. Kamu anak muda, kerjaan kamu nggak jelas nih, kamu mesti nggak bisa. Artinya kita harus bertahap ya, bertahap. Jadi ketika hari ini kita dakwah dengan wifi di masjid, kita bimbing warga, kan kita arahkan dengan baik. Kemudian selesai, artinya ketika waktu mau salat zuhur misalnya kan, Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktu salat zuhur, maka wifi kita matikan terlebih dahulu. Nanti silakan juga setelah salat, ya kan? Ya. Artinya ini juga akan meringankan beban para ibu-ibu di rumah. Kalau biasa misalnya mau kemana Pak? Mau kemana Bi? Mau ke warung kopi bawa anak. Hari ini mau kemana? Mau ke masjid. Mau wifi di masjid. Kan tenang istri di rumah. Kan gitu. Ya, artinya hari ini masjid harus hadir sesuai dengan kebutuhan dari jamaahnya. Jamaahnya hari ini tidak hanya orang tua, begitu juga anak muda. Tidak perlu berbangga ketika masjid itu banyak orang tua ya. Ini masjid penuh nih misalnya kan. Iya, ada fenomena juga Bang, di beberapa daerah saya dapat itu. Bahkan azan subuhnya itu orang tua dengan usia yang cukup renta. Betul. Dengan nada suara memang. Jadi luar memang biasa ya. Kita nggak terbangun jadinya. Betul. Makin nyenyak kita tidur. Ya. Artinya berarti masjid itu bukan hanya tempat orang tua tadi ya, Bang. Jadi fenomena ini kan seolah-olah masjid itu untuk orang yang sudah, kalau yang di ASN yang pensiun ya kan, yang sudah uzur, yang sudah tua, itu baru hadir ke masjid ya kan. Ya, seharusnya mindsetnya harus kita ubah. Artinya anak muda lah sebagai garda terdepan. Maka saya bilang, saya sampaikan kepada teman-teman, terutama pengurus masjid, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pengurus masjid, tidak perlu berbangga ketika hari ini masjid kita itu dipenuhi dengan para orang tua. Di mana anak mudanya? Hari ini anak muda kita nongkrong di warung kopi. Hari ini anak muda kita menghabiskan waktu di warung kopi untuk wifi-nya.
Kenapa tidak hari ini masjid hadir memberikan solusi itu semua? Nah, sehingga betul-betul sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, masjid itu betul-betul bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat sekitarnya. Oke, hasil survei BKPRMI, berapa banyak sudah masjid di Aceh yang menyediakan fasilitas seperti tadi Bang, yang menjadikan masjid itu sebagai tempat bermain, tempat nongkrong, tempat apapun, pendidikan segala macam. Karena ada beberapa juga, kita nggak bisa pungkiri juga, Ustadz, ada masjid yang mungkin kadang-kadang kamar mandinya juga tidak bersih. Betul. Nah, ini belum kita ngobrolin yang ke sana ya Ustadz. Betul. Maksudnya ini masih soal berapa masjid sudah yang sudah menyediakan seperti yang Ustadz bilang tadi. Ya. Jadi memang kompleks ya kalau kita bicara masjid itu, berbeda dengan kita diskusi berbicara tentang dayah. Ya, ya. Kalau kita bicara dayah, dia apa kata satu orang, kata yayasan misalnya kan atau pemerintahan dayah, maka semua jamaah guru-guru itu akan dengar. Masjid ini enggak dia. Maka inilah sebuah tantangannya sebenarnya kan. Jadi permasalahan masjid kita hari ini, terkadang kenapa orang tidak mau masuk ke masjid juga simpel ya. Malas bau. Nah, kan ke situ kesannya. Walaupun sebenarnya nggak semua masjid, ya kan. Ini hanya 1-2 masjid ya kan. Tapi yang viral yang itu. Ya, betul. Nah, hari ini sebenarnya kalau kita mau lihat dalam konteks Aceh, sudah mulai ada masjid-masjid yang memberikan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Cuma karena memang ada 2 hal yang saya lihat ini. Yang pertama, ada pengurus masjid yang mengatakan, ya udahlah nggak perlu ria, kita nggak perlu nampakin apa yang kita lakukan, yang penting kita berbuat. Nah, ini yang terjadi hari ini. Ada satu lagi yang memang dia nggak bergerak. Nah, hari ini masjid yang sudah mulai melakukan sebuah perubahan-perubahan itu ya bisa dihitung. Ya, artinya mungkin tidak sampai 10% nggak sampai, ya kan? Sangat sedikit sekali. Ya, karena tantangannya juga berat. Nah, kita lihat sajalah di Banda Aceh. Kita nggak usah bicara jauh di 23 kabupaten kota. Di Banda Aceh saja hanya berapa masjid yang hari ini welcome, terbuka, ya kan? Dengan cara cara pandang, cara berpikir pengurusnya. Karena kuncinya di situ. Ya kan? Kita ingin menggiring anak muda masuk ke masjid. Tapi strategi yang kita gunakan itu tidak membuat anak muda ke masjid. Maka mereka nggak mau. Hari ini anak muda kan kalau mau belajar agama itu nggak mesti ke masjid mereka. Tinggal dia buka YouTube ya kan, atau TikTok, hari ini selesai urusan. Saya mau dengar tentang Ustadz Abdul Somad, UAS atau siapapun lah. Dia tinggal lihat. Nggak mesti, walaupun Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat ada di Banda Aceh, tapi mereka nggak perlu pergi. Nah, ini kondisi hari ini seperti itu. Jadi sekarang sekalipun kecanggihan zaman itu sudah ada, tapi kita tidak boleh melupakan ruh dasarnya itu. Kembali ke masjid itu nggak boleh kita lupakan. Jangan sampai kapan kita kembali ke masjid, nanti pas nyawa sudah selesai. Pas kita disolatkan. Pas disolatkan, nah baru itu kembali ke masjid. Kalau nggak ada. Nah, ini bahaya. Makanya kadang-kadang kita sedih Bang Subur kan. Pulang kita kadang-kadang kita pulang telat-telat juga nih. Jam 1, jam 2 ya kan. Kita lihat anak-anak muda kita masih di warung kopi. Padahal lampu yang pemilik warung sudah dimatikan, sudah agak redup kan. Tapi dia masih dengan HP-nya. Dan kadang-kadang kalau kita cross check, mohon maaf, itu bukan anak-anak kita yang ada di Banda Aceh sih. Orang yang dari luar ya. Pengawasan orang tuanya kurang. Nah, kembali ke soal strategi tadi. BKPRMI punya strategi apa nih Ustadz untuk menggalakkan khususnya kaum milenial ini untuk datang ke masjid? Kan pasti punya program yang mungkin di deliver ke semua masjid yang ada di Aceh. Apa strategi ataupun program? Jadi Bang Subur kan, BKPRMI ini kan yang pertama dia bukan pemerintah. Beda kalau gerak pemerintah secara konteks kebijakan keuangan. Kalau pemerintah ngomong A, yang bawah pasti dengar. Tapi kalau kita ini kan ya ormas OKP yang membuka cakrawala berpikir teman-teman sebenarnya. Jadi pola-pola apa yang bisa kita lakukan selama ini? Ya kita terus memberikan silaturahim, kita kampanyekan. Kita bangunkan kesadaran pengurus masjid, terutama BKM-BKM yang belum ada remaja masjidnya nih. Nah, ini tolonglah remaja masjidnya dihidupkan. Apa pentingnya? Karena ini ya kan. Kemudian juga kita undang dalam kegiatan-kegiatan, karena hari ini juga pengurus masjid kurang pembekalan. Pembekalannya kurang, penguatan. Makanya saya
minggu lalu ya ada diundang oleh Kementerian Agama nih untuk memberikan materi terkait remaja masjid acara Kementerian Agama. Cuma saya termasuk saya kritik kenapa? Hari ini kalau kita undang satu orang, ya kan, orang yang hadir itu semangat dia. Tapi ketika dia mau sampai di kampungnya, rasanya berat ini. Kenapa? Karena di kampungnya itu lebih banyak orang yang nggak mendukung daripada yang mendukung. Ini masalah. Oke. Makanya sebenarnya kalau ada pelatihan, itu kadang-kadang satu masjid itu harus undang 5 orang tuh. Jadi dia kuat. Ketika dia ingin menyampaikan, oh begini loh terobosan baru. Oh begini loh cara mengelola keuangan masjid, cara menghidupkan ekonomi masjid, ya kan? Karena kan di masjid juga kita bisa hidupkan ekonomi umat bisa kita perkuat di masjid. Tapi karena memang pengurusnya tadi tidak siap untuk melakukan sebuah inovasi pergerakan, ya kan? Akhirnya ya masjid itu hanya untuk sholat, selesai. Nah di BKPRMI sendiri itu mengurusi hal-hal teknis seperti di masjid nggak Ustaz? Misal imam harus kalangan milenial mungkin. Jadi selama ini tuh beberapa masjid mungkin yang anak muda ini kan banyak perspektif dia. Ketika dia mau, imamnya nggak asik, imamnya terlalu lama. Terutama seperti bulan Ramadan misalnya, kita nggak mau sholat di sini, sholat di sana aja. Ya, iramanya lebih merdu, di sini kurang. Nah, BKPRMI sendiri mengurusi hal-hal teknis untuk kepengurusan atau tidak sebenarnya Ustaz? Jadi BKPRMI ya kan itu memang masuk sampai ke hal yang paling kecil. Karena kan itu bagian dari imarah ya, kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid. Makanya saya bilang bicara makmur itu jangan hanya bicara pada konteks hidupnya salat 5 waktu. Tapi bagaimana setelah hidup jamaahnya ramai. Kemudian setelah hidup jamaah itu bisa bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ya kan? Jadi ya kita terus memberikan ya pemahaman, kesadaran. Cuma itulah tantangan kita hari ini kadang-kadang pengurus itu merasa mereka lebih paham. Mereka merasa ya memang sudah seperti ini loh masjid itu, ya kan? Tapi memang memberikan kesadaran di masjid itu sama dengan kita ingin memetik hasil dari dunia pendidikan. Dalam konteks dunia pendidikan, hari ini kita didik anak orang. Manfaatnya bukan hari ini yang akan kita terima. Bisa jadi 10 tahun, 15 tahun akan datang. Beda dengan kita bangun bangunan. Bangun bangunan, hari ini kita bangun, hari ini selesai. Tapi ketika tidak baik perawatan, maka dia akan hancur. Tapi dalam dunia pendidikan, sama dengan konteks ketika kita memberikan pemahaman kepada pengurus masjid. Karena kan pengurus masjid kita itu nggak tahu mungkin Aceh. Dalam konteks mungkin karena orang Aceh itu keras ya mungkin. Keras kemudian apalagi itu mungkin lama dalam dunia konflik ya. Sehingga beda dengan karakter teman-teman di Pulau Jawa ya. Di Jawa kan mereka nggih ya kan. Dan ketika diberi masukan lebih mudah misalnya. Tapi kita nggak melihat pada konteks itu. Sekarang tinggal ketika ada pengurus masjid yang siap untuk melakukan sebuah inovasi, ya ayo kita lakukan secara bersama. Keterlibatan anak muda saat ini Ustaz di kepengurusan atau di BKM ataupun di kepengurusan masjid itu seberapa banyak? Masih kurang. Masih sangat kurang. Bahkan kalau kita cross check kemarin ya yang kegiatan dibuat oleh Kementerian Agama, ketika saya coba tanya satu-satu tuh. Ini kan kita survei secara ini kan banyak masjid yang memang tidak menghidupkan struktur dari remaja masjidnya. Jadi mereka hanya terpatok pada BKM-nya saja. Kemudian tidak connect-nya antara cara pandang BKM masjid atau ya orang tua masjid lah ya dengan remaja masjid ini membuat akhirnya remaja masjid ya sudahlah biarkan orang tua aja lah di sana. Ya kan? Jadi apatis. Apatis. Akhirnya di mana kalau mereka rapat? Ya di warung kopi. Remaja masjid kalau buat rapat sekarang warung kopi. Tetap di warung kopi. Tetap warung kopi larinya, ya kan. Tapi kalau ada ruang, hari ini kan kalau saya lihat Bang Sobro pasti paham. Anak muda ini kan dia butuh ruang, butuh diberikan tempat, ya kan. Dia nggak minta uang dia sama kita. Tapi ada ketika kita, kamu bagus loh, ayo kamu bergerak, silakan berinovasi. Dia anak muda itu pasti akan melakukan suatu terobosan yang memang ini luar biasa. Hari ini kata-kata seperti itu kurang. Kemudian membangun spirit anak muda di kampung, terutama yang mencintai masjid itu kurang. Inilah kenapa hari ini
remaja, padahal mereka waktu kecilnya tuh ngaji di TPA tuh. Ya, Mungkin murid-murid Bang Sobur juga tuh. betul. Ya kan? Tapi setelah itu mereka besar, ya terakhir mereka terkontaminasi. Padahal dengan lingkungan. Padahal kalau seandainya bagus manajemen remaja masjid, itu mereka langsung dirangkul tuh. Jadikan mereka, kalau dalam dunia kita tuh ada dikatakan Hamas, himpunan anak-anak masjid. Bukan Hamas di Palestina. Bukan Palestina ya. Ya kan? Jadi Hamas anak-anak masjid. Sebelum dia masuk pada tahapan remaja, dibimbing di Hamas, kemudian masuk tahapan remaja, kemudian baru masuk ke tahapan BKM masjid. Jadi bagus. Ya. Artinya memang ada kaderisasi sejak dini. Nah sekarang kalau BKPRMI Aceh program unggulan yang akan selain FASI tadi ya Ustaz, apa kira-kira program unggulan yang untuk memakmurkan masjid yang sedang dijalankan di tahun-tahun ini? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita terus membuat pelatihan-pelatihan ya, pelatihan dan pembekalan kepada pengurus masjid, ya kan? Itu dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota, ya kan. Kemudian selain pembekalan kepada pengurus masjid, juga hari ini kita alhamdulillah BKPRMI itu didukung oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, dengan gerakan pemelihara masjid. Jadi alhamdulillah BKPRMI mendapatkan 150 unit mobil itu seluruh Indonesia itu. Aceh ada 5 mobil dari Yayasan Bapak Presiden, ya kan. Programnya nggak kendaraan operasional. Mobil, ya kan. Yang targetnya adalah teman-teman ini, salah satu program utama adalah bersih-bersih masjid. Jadi mereka dengan suka hati, dengan relawan lah istilahnya ya, volunteer lah, tidak dibayar segala macam, mereka hadir ke masjid, ya, mereka bersihkan masjid. Padahal itu bukan tempat mereka. Dan itu kita bangun bukan kami ingin mengambil hak tugasnya pengurus masjid setempat, tidak. Tapi kita ingin memberikan penyadaran bahwa ayo loh, semua kita punya tanggung jawab yang sama untuk memelihara kebersihan, kenyamanan, terutama di toilet. Hari ini kan ada stigma negatif yang mengatakan, alah daripada ke masjid mending ke toilet SPBU, ya kan? Kurang bersih. Masjidnya kurang bersih, kan itu. Nah, padahal pengurus masjid itu ada, uang ada di dalam, tapi kok seperti ini loh. Maka kita selain ada pembekalan tadi, pelatihan, kita melakukan gerakan-gerakan bersih-bersih masjid. Kalau yang di Banda Aceh terpantau oleh BKPRMI, toilet-toilet masjid sudah standar semua atau tidak nih Ustaz? Belum saya. Belum. Terutama untuk kita buang air kecil ya. Kadang-kadang miris kita pas kita mau buang air kecil, terutama yang laki nih. Ya kan? Kadang-kadang airnya ada, cuma bahagian dari cepretan air itu bisa kena ceprat kita, baik itu di bagian celana bagian bawah atau mohon maaf ya, di bagian kain sarung dekat dengan bagian kemaluan. Nah, ini masih kita temukan. Maka saya pikir nanti juga kita mungkin dengan Kementerian Agama juga kan, saya pikir ayo kita sosialisasikan kembali ini terkait toilet. Karena ini berkait semua loh. Anak muda malas ke masjid juga karena toilet kadang-kadang. Jadi bukan hanya bicara pada lamanya sholat. Ada anak muda yang suka makin lama imamnya makin senang dia. Ada. Tapi juga ada hal yang kecil lainnya. Tidak ada pelayanannya maksimal. Ini membuat anak muda malas ke masjid. Sampai ke masjid toiletnya juga bau misalnya kan. Artinya ini jadi isu sentral juga bagi BKPRMI untuk melakukan sosialisasi ya Ustaz. Betul. Bicara toilet ya. Itu memang harus ini. Juga isu lainnya adalah ketika hari ini kita lebih mengkedepankan masjid itu hanya untuk orang sehat. Sebenarnya di luar sana itu banyak sekali jamaah kita yang dia dengan keterbatasan. Dia mungkin ya sudah dengan kursi roda, dia ingin ke masjid. Tapi karena pelayanan masjidnya tidak memberikan ruang untuk disabilitas, akhirnya mereka nggak ke masjid. Nah, artinya inilah lagi-lagi sebenarnya kalau pengurus masjidnya terbuka cara berpikir, enak sekali itu Bang Sobor. Saya ketika ke Jogokarian, kadang-kadang kita malu asal ngomong selalu Jogokarian kita. Contoh, tapi faktanya memang luar biasa. Mereka sampai untuk orang yang disabilitas, mereka siapkan jalannya lewat mana, toilet terdekatnya di mana, ambil wudhunya di mana. Ya kan? Itu mereka sediakan. Kalau kita kan enggak. Masjid bagaimana megah besar,
selesai. Oke. Karena kita berpikir kenyamanan itu pada kemegahan dan kebesaran. Kadang-kadang semakin besar, orang semakin malas untuk masuk masjid luas kali ini. Ya kan? Tapi Masjid Raya sudah ada fasilitas untuk disabilitas ya, Pak? Sudah ada, ya kan. Tinggal kalau Masjid Raya saya pikir mungkin di toilet ya. Toiletnya di bagian untuk buang air kecil. Kalau yang laki-laki ini kan juga masih menjadi sorotan, ya kan. Kemudian kalau hujan ya kan, kadang-kadang juga masih ini. Apa salahnya kita belajar dari Arab Saudi ya. Payung-payung kayak di Madinah itu khadamnya itu kan cepat gerak tuh. Iya. Nah, kalau ada sesuatu karena kan supaya bagaimana jamaah itu nyaman ya. Baik, sahabat religi, kita sudah bicara tentang bagaimana masjid dan warung kopi. Seperti Ustadz Mulia sampaikan tadi bahwa ini dua hal yang tidak bisa disatukan ya. Masjid-masjid, warkop. Tapi saran dari BKPRMI adalah kita tidak melarang siapapun untuk nongkrong di warung kopi, tapi ketika sudah azan berkumandang, setidaknya ya dari si pemilik warung kopi ataupun kesadaran sendiri untuk mungkin sholat ke masjid ataupun ya sholat, melaksanakan sholat di fasilitas yang disediakan oleh warung kopi. Artinya sahabat religi bukan sesuatu yang salah, tapi memang BKPRMI dan bersama Ustadz Mulia Rahman juga terus menggalakkan agar gerakan-gerakan milenial juga hadir ke masjid. Termasuk inovasi tadi bagaimana masjid punya warung kopi. Punya warung kopi, ya betul. Semoga ini nantinya mungkin bisa disediakan oleh BKM masjid yang ada. Mungkin tidak semua dulu ke wilayah Aceh, mungkin di Banda Aceh dulu, agar masjid memang menjadi tempat yang sangat menarik seperti Ustadz Mulia sampaikan tadi, punya wifi, punya tempat bermain anak dan sebagainya. Ada pustaka mungkin. Jadi semuanya bisa dinikmati. Baik Ustadz Mulia, sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit closing statement bagi sahabat religi tentang tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Ya, yang pertama kepada pengurus masjid. Ya, kita diberikan amanah oleh jamaah, oleh masyarakat itu untuk menjadi orang yang memberikan kemakmuran, bukan mencari kemakmuran. Orang yang memakmurkan masjid, bukan mencari kemakmuran di masjid. Maka ini amanah terbesar dan berat. Dan ingatlah bahwa ketika kita sudah menjadi bagian dari pengurus masjid, itu kita harus pahami bahwa kita itu adalah pembantu. Kita itu adalah orang yang harus siap untuk dikritisi, diberi peringatan oleh jamaah. Jangan sampai kita merasa, ketika ada orang yang bilang, ini kenapa nggak beres nih? Kita marah. Karena ketika kita sudah infakkan waktu kita di masjid, maka kita harus siap dengan segala macam kritikan, masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengajak kepada pengurus masjid, itu harus memiliki inovasi, melihat tantangan zaman hari ini. Kalau memang kita ingin selamatkan anak muda kesukaannya apa hari ini? Ayo kita bawa mereka ke wilayah halaman masjid. Kalau anak muda suka ngopi, maka hadirkan warung kopi di masjid. Mereka perlu wifi, hadirkan wifi di masjid. Anak muda suka olahraga misalnya, tidak salahnya halaman masjid menjadi bahagian. Bulu tangkis, karate, ya kan, taekwondo segala macam di halaman tentunya. Anak muda suka seni misalnya, hari ini kan ada rapai geleng dan sebagainya lah. Dan itu juga bahagian dari strategi dakwah kita hari ini. Jadi nggak monoton. Begitu juga kepada anak muda, ingat kehidupan kita ini sesaat loh. Hari ini kita bisa tertawa terbahak-bahak dengan teman-teman kita di warung kopi, tapi ingat ketika Allah berkehendak ya kan untuk mengakhiri kehidupan kita, maka di situ kita akan selesai. Maka yang harus kita pahami, ketika Allah masih memberikan ruang untuk kita beramal, maka utamakan yang pertama, salat itu jangan pernah tidak kita lakukan. Artinya wajib kita lakukan. Karena tidak ada yang bisa menggantikan salat 5 waktu itu. Jadi ini penting, hidup kita sesaat, maka mari kita manfaatkan kehidupan kita untuk fastabiqul khairat dan untuk menuju akhirat yang baik kemudian harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz Mulia Rahman selaku Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Aceh. Terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast Layanan Syariah. Saya Suburdani dan Dr. Mulia Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.